Selamat sore saudaraku, bertemu kembali dengan kami Spiritual Journey Bali yang hari ini membahas kembali tentang kelanjutan dari Kundalini, yaitu tentang ciri dan tanda kebangkitan Kundalini dari pengalaman yang telah kami rasakan dan alami. Apa saja ciri-ciri dan tandanya Kundalini seseorang telah bangkit dan aktif? Memang setiap orang tidaklah sama apa yang mereka rasakan waktu Kundalininya mulai aktif, tetapi ada beberapa kesamaan yang umum dirasakan bagi semua orang yang mengalami kebangkitan Kundalini. Sebelum lanjut, bagi saudaraku yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mengikuti video-video baru kami selanjutnya, yaitu manfaat dari energi Kundalini bagi kesehatan manusia. Sesuai dengan video yang telah kami share sebelumnya, yaitu tentang energi Kundalini yang merupakan energi ilahi Tuhan yang ada di setiap tubuh manusia yang terletak di bawah tulang belakang. Energi ini pada umumnya masih tertidur, kecuali ada beberapa orang yang sudah terbangun dari sejak lahir. Energi ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan spiritual seseorang. Hari ini kita akan lanjut untuk membahas tentang kebangkitan dari Kundalini tersebut, apa saja yang dirasakan dan apa saja ciri-cirinya saat awal kebangkitan Kundalini. Namun perlu diingatkan kembali, bagi teman-teman yang sedang mengalami kebangkitan Kundalini, kami sarankan untuk berguru kepada yang sudah berpengalaman agar kebangkitannya tidak salah arah. Ada beberapa ciri dari kebangkitan Kundalini, yaitu yang pertama adalah suhu tubuh Anda akan terasa panas, biasanya bisa sampai 39 derajat. Untuk meredakan rasa panas tubuh, Anda harus rajin bermeditasi dan banyak minum air putih. Biasanya dalam beberapa hari suhu tubuh akan normal lagi, tapi kadang-kadang ada bagian tubuh tertentu saja yang terasa panas. Tanda kedua yang pernah kami rasakan adalah ada sesuatu yang bergerak dari sekitar bawah perut yang bergerak ke atas dan gerakannya sangat terasa. Ini hanya sekali saja terjadi pada saat awal-awalnya Kundalini saya bangkit atau aktif. Mungkin ada yang pernah merasakan seperti hal yang sama dan ada juga tidak merasakan. Memang sensasi setiap orang rasakan akan berbeda-beda pada saat awal Kundalini aktif. Ciri yang ketiga adalah saat Anda melakukan meditasi, tangan Anda akan bergerak sendiri dan seolah-olah menari dan terkadang di luar kesadaran. Ini umum terjadi bagi teman-teman, pasti akan merasakan hal ini saat Kundalininya mulai bangkit. Ciri yang keempat adalah badan terkadang bergetar sendiri. Ini biasanya terjadi saat Anda melakukan meditasi. Ciri yang kelima adalah Anda akan senang dan semakin sering bermeditasi, karena dalam meditasi Anda akan mendapatkan sensasi-sensasi baru seperti melihat cahaya, mendengar suara tertentu, dan hal-hal lainnya. Ciri yang keenam adalah gairah seksnya lebih meningkat, karena saat Kundalini bangkit peredaran darah mulai lancar yang menyebabkan gairah seks meningkat. Ciri yang ketujuh adalah telinga sering berdenging. Mulai aktifnya Kundalini, telinga Anda akan sering berdenging. Hal ini terjadi karena terkadang telinga menerima signal dari alam gaib. Tanda yang kedelapan adalah mulai bisa merasakan energi yang datang dari luar. Anda akan mulai lebih sensitif terhadap energi-energi luar yang terkadang masuk.
Terkadang Anda mendengar bisikan-bisikan dan merasakan hal-hal tertentu yang semua itu belum tentu benar dan terkadang itu semua karena pikiran Anda sendiri. Disinilah pentingnya seseorang harus didampingi oleh guru spiritual dalam proses kebangkitan kundalininya, sehingga Anda tidak salah arah dan akhirnya nanti bisa membedakan mana energi atau bisikan atau perasaan yang benar dari semesta alam dan yang mana hasil dari pikiran Anda sendiri. Kalau tidak didampingi dan dituntun oleh guru spiritual yang sudah pengalaman, di tahap inilah banyak orang yang terjebak dan mengikuti dari hasil pikiran sendiri yang mana seolah-olah benar adanya, sehingga mengikuti apa yang dia rasakan dan dengar dari bisikan yang mana belum tentu benar dan akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan spiritual yang tidak semestinya dilakukan. Contohnya seseorang sering merasa dirinya paling spiritual karena pikirannya sendiri dan akhirnya orang tersebut menjadi sombong. Ada juga seseorang merasa ditunjuk oleh dewa atau sebagai utusan Tuhan untuk mengemban tugas untuk kegiatan spiritual tertentu. Bagi saudaraku yang sedang mengalami kebangkitan kundalini, kalau Anda di Bali bisa Anda berguru ke pesramen pendeta atau ke guru spiritual yang ada di Bali yang sudah pengalaman. Kalau di Jawa juga banyak para kiai sepuh yang sudah bagus spiritualnya. Ini penting untuk membimbing Anda dalam menjalani perkembangan spiritual Anda ke depan agar tidak salah arah. Ciri kundalini mulai bangkit ke-9 adalah sering ada pusaran angin di telapak tangan dan mempunyai daya sembuh yang bagus. Biasanya Anda akan senang untuk mengobati seseorang dan hasilnya bisa menyembuhkan. Memang perlu waktu yang panjang agar Anda bisa memahami dan mengerti tentang energi-energi yang masuk. Karena Anda yang sudah terbangkit kundalininya lebih gampang menyerap energi orang lain dan terkadang juga menyerap energi dari dunia gaib lainnya. Saya sendiri sudah 4 tahun menjalaninya masih belum sempurna dalam menyaring dan memilah energi yang masuk. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang dengan energi negatif, Anda akan merasa tidak nyaman, gelisah, dan kadang sampai pusing dan marah. Tergantung kondisi orang yang Anda temui. Kalau pas marah Anda bisa menyerap energi marah tersebut. Hal ini disebabkan karena Anda bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Apabila orang lain tersebut sedang sedih, maka Anda bisa merasakan kesedihannya juga. Karena seseorang yang sudah bangkit kundalini sudah menyatu dengan jiwanya atau sang atma. Jadi jiwa Anda akan bisa terkoneksi dengan jiwa orang lain. Karena jiwa itu sendiri adalah satu, yaitu bersumber dari Tuhan itu sendiri. Teruslah belajar untuk memahami energi kundalini ini dan mengerti akan keberadaannya dalam diri Anda. Karena energi inilah yang seseorang akan bangkitkan untuk bisa memulai mengerti spiritual dan mengenal dan memahami Tuhan lebih dalam lagi pada diri sendiri. Itulah beberapa ciri dan tandanya kundalini seseorang mulai bangkit dan setiap orang tidaklah persis sama apa yang mereka rasakan. Tetapi dari semua ciri dan tanda itu ada beberapa memiliki kesamaan yang dirasakan dalam proses kebangkitannya. Demikianlah pembahasan tentang ciri dan tanda kebangkitan kundalini yang pernah saya rasakan. Karena energi kundalini merupakan energi yang luar biasa, maka sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan kita sendiri. Untuk membahas manfaat dari energi kundalini ini sendiri akan kita bahas pada video berikutnya. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video-video baru kami selanjutnya dan ingat tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih telah menonton video kami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Rahayu, Rahayu, Rahayu. Namaste.